قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd, ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah masjid Baitur Rahmah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah dan kita memujinya yang sampai malam hari ini masih memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Dan setelah kita merasakan nikmat-nikmat duniawi, Allah subhanahu wa ta'ala juga memudahkan kita untuk bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak terasa, ahibati fillah rahimakumullah, hitungan beberapa pekan ke depan, kurang dari 1 bulan, kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan Mubarak, bulan yang penuh berkah. Yang jadi pertanyaan, apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut dan memasuki bulan Ramadan? Para ulama menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu adalah Syahrul Hasad, bulan untuk kita menuai dan memanen hasil. Jika Ramadan disebut dengan bulan untuk memanen, untuk meraup pahala kebaikan sebanyak-banyaknya, berarti di bulan-bulan sebelumnya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa dipanen di bulan Ramadan. Maka kata para ulama, bulan Rajab itulah syahrul zar'i, bulan untuk menanam. Sedangkan bulan Sya'ban, yang sekarang kita sedang berada di bulan Sya'ban ini, adalah syahrul siqa, bulan untuk kita menyirami tanaman kita. Maka persiapan memasuki Ramadan paling tidak kita harus persiapkan sejak bulan Rajab kemarin. Dan di Sya'ban ini semakin kita mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk melatih diri untuk memperbanyak puasa sunnat. Yang kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu setelah Ramadan paling banyak puasa sunatnya di bulan Sya'ban. Dan juga hendaknya mulai memperbanyak tilawah Quran di bulan Sya'ban ini, sampai orang-orang saleh di zaman dahulu menyebutnya dengan Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Itulah bulan Sya'ban. Karena ibadah kepada Allah perlu energi dan persiapan. Oleh karenanya harus dilatih dari beberapa waktu sebelumnya. Dan segala apa yang kita lakukan di kehidupan dunia ini pasti akan berujung lelah dan capek. Kebaikan ataupun keburukan pasti akan berujung lelah dan capek. Orang yang beribadah, yang berbuat amal saleh, pasti dia akan merasakan lelah dan capek. Begitupun orang yang bermaksiat, orang yang melakukan dosa-dosa, pasti akan berujung merasakan lelah dan capek. Hanya saja hasilnya berbeda. Capek dan lelahnya ibadah, capek dan lelahnya amal-amal saleh, itu akan mendatangkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, akan menyelamatkan kita dunia akhirat, membawa kita pada kebahagiaan dunia akhirat. Sedangkan capek dan lelahnya maksiat, capek dan lelahnya dosa-dosa hanyalah akan menyeret kita
pada azab dan kebinasaan dunia akhirat. Na'udzubillah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berjumpa dengan Ramadan pada tahun ini. Allahumma amin. Sebagaimana as-salafus salih, para pendahulu kita yang salih di zaman dahulu, mereka bahkan berdoa kepada Allah minta dipertemukan dengan Ramadan sittata ashhur, selama 6 bulan lamanya. 6 bulan berturut-turut terus minta kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma amin. Kemudian kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin, taman-taman orang-orang saleh. Kita masih dalam bab yang kelima, babul muraqabah, bab tentang pentingnya selalu merasa diawasi dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir kita baca adalah hadis yang keempat di bab ini, yaitu hadis dari Anas bin Malik Abu Hamzah radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala, di mana kata Anas bin Malik, dahulu kami menganggap beberapa amalan itu di zaman Rasulullah sebagai mubiqat, amalan-amalan yang bisa membinasakan manusia. Tetapi kalian sekarang menganggap beberapa amalan itu sangat remeh, sangat sepele, bahkan lebih halus daripada rambut, lebih kecil daripada sehelai rambut. Ini keadaan yang terjadi. Dan di zamannya Anas bin Malik sudah mengatakan demikian. Lalu apa kabar dengan di zaman kita sekarang? Di zaman Anas bin Malik saja banyak orang sudah mulai meremehkan dan menyepelekan perkara-perkara dosa. Apalagi sekarang, banyak orang menganggap dosa besar itu sangat enteng. Bahkan banyak orang menganggap kekufuran itu sangat-sangat enteng. Ah, cuman neraka. Ah, kan itu cuman dosa besar. Na'udzubillah, ucapan-ucapan yang meremehkan dan menyepelekan dosa-dosa besar. Kaum muslimin rahimana rahimakumullah, termasuk seperti yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad Ibn Al-Utsaimin rahimahullah, tentang kebanyakan manusia di zaman sekarang mulai meremehkan salat berjamaah di masjid, meremehkan amalan memakmurkan masjid Allah tabaraka wa taala. Nah, kenapa bisa terjadi situasi dan keadaan seperti itu? Banyak orang mulai menyepelekan yang amalan besar disepelekan, yang dosa besar juga disepelekan. Jadi amalan-amalan yang cek orang Bandung mapi pahalaeun, amalan-amalan yang akan berpahala itu ditinggalkan. Kan cuma sunnah. Kan nanti juga bisa di rumah. Besok juga masih ada waktu kok. Menghindar dari amalan-amalan yang berpahala dengan meremehkan, menganggap sepele amalan-amalan berpahala tersebut. Dan untuk dosa-dosa pun sama, dia meremehkan, yang kemudian dosa-dosa itu dikerjakannya. Ini kan ya terpaksa, padahal dia tahu itu haram. Ya gimana lagi, gak ada kerjaan lain, padahal dia tahu itu kerjaannya haram. Banyak orang menyepelekan dosa-dosa, meremehkan dosa-dosa. Nah, kenapa bisa terjadi situasi seperti ini? Karena mulai tidak ada muraqabah. Muraqabah sudah mulai terkikis. Merasa diawasi, merasa dilihat, merasa dipantau oleh Allah Rabbul Alamin, itu sudah mulai melemah.
bahkan hilang. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba yang betul-betul muraqabah, yang betul-betul selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, pasti dia akan berusaha untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, perintah-perintah dalam agama Islam, dan meninggalkan semua larangan dalam agama Islam. Karena yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, Allah Maha memperhatikan. Allah selalu mengawasi dan memantau kita semua, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Sehingga ketika ada rasa muraqabah ini, seorang hamba akan berbuat ihsan, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, sehingga yang dilakukannya betul-betul berkualitas. Karena dia yakin Allah selalu melihatnya. Ini jamaah rahimakumullah. Ketika muraqabah itu sudah mulai melemah, maka terjadilah situasi yang tadi disebutkan oleh Anas bin Malik. Kalian sekarang menganggap beberapa amalan itu, yakni dari amalan-amalan dosa besar, lebih halus dari rambut, disepelekan, diremehkan. Padahal dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami menganggapnya itu mubiqat, perkara yang membinasakan. Wal'iyadzubillah. Dan di zaman sekarang, di zaman kita, yang kita sudah ditinggalkan oleh Anas bin Malik ya, 1000 tahun lebih, di zaman sekarang lebih parah lagi keadaannya. Lebih parah lagi keadaannya. Betul-betul terasa zaman ini adalah zaman yang kata Rasulullah, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Yang pendusta dianggap jujur, yang jujur dianggap pendusta. Yang benar dituduh salah, yang salah dianggap benar. La haula wala quwata illa billah. Bahkan ada beberapa titik atau ada beberapa daerah atau ada beberapa tempat yang sekumpulan manusia bersepakat untuk melakukan dosa besar bersama-sama. Yang kalau ada salah satu pihak yang mengingkarinya, maka pihak yang mengingkari keburukan tersebut, dosa tersebut, dia yang akan mendapatkan kezaliman. Wal'iyadzubillah. Contoh misalkan entah di pemerintahan, entah di perusahaan-perusahaan, ada istilah korupsi berjamaah. Jadi bukan sholat berjamaah ya, tapi korupsi berjamaah. Yang kalau ada salah satu orang di ruangan tersebut tidak sepakat dengan korupsi berjamaah yang akan dilakukan, maka orang tersebut yang akan mendapatkan kezaliman. Bahkan bisa sampai masuk bui dengan tuduhan-tuduhan yang bermacam-macam. Na'udzubillah. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang kelima dan seterusnya dari bab al-muraqabah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Berkata al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, al-khamis, hadis yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani, anin Nabi, dari baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, inna Allah ta'ala yagharu wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mu'minu ma harramallahu alaihi. Inna Allah ta'ala yagharu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala merasa cemburu, yakni memiliki sifat cemburu. Wa ghairatullah, dan kecemburuan Allah itu, ghairatullah, adalah an ya'tiyal mu'minu, ketika ada seorang mukmin, hamba yang beriman, ma harramallahu, dia mendatangi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala alaihi, atasnya. An ya'tiyal mu'minu ma harramallahu alaihi,
ketika seorang mukmin, hamba yang beriman melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan disahihkan oleh keduanya rahimahumullahu taala. Di sini pelajaran pertama diterangkan bahwa Allah itu memiliki sifat ghairah, ghairatullah, dan ghairah Allah itu, kecemburuan Allah itu berupa ketika ada seorang hamba yang menerabas atau melanggar aturan Allah Azza wa Jalla. Ketika ada seorang hamba yang melakukan perkara-perkara yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk makna cemburu ini, ghairah ini, kita semua sudah faham. Ada suami cemburu kepada istrinya, istri cemburu kepada suaminya, bahkan orang tua cemburu kepada anaknya, dan seterusnya. Bahkan teman bisa cemburu kepada teman. Nah, kecemburuan ini kita fahami secara hakiki, dan Allah memiliki sifat cemburu, ghairah. Namun tentunya cemburu Allah tidak sama dengan cemburu makhluknya. Dan diantaranya di sini diterangkan bahwa cemburunya Allah itu adalah ketika ada seorang mukmin, seorang hamba yang beriman, dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini jamaah rahimakumullah, kita wajib meyakini Allah itu memiliki sifat cemburu. Kapan? Ketika ada hambanya yang melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan zina, Allah mengharamkan riba, Allah mengharamkan berbohong, berdusta, Allah mengharamkan kesyirikan, Allah mengharamkan berbagai macam dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Kemudian ada hambanya yang beriman melakukan pelanggaran terhadap apa yang telah dilarangnya, maka ketika itu Allah cemburu. Dan kecemburuan Allah akan berlanjut pada kemurkaan, yang jika Allah sudah murka, maka akan ada siksa dan azab, wal'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala cemburu kepada hamba-hambanya yang melanggar aturan? Karena jelas Allah Azza wa Jalla sangat besar rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, dan Allah memberikan aturan itu agar hamba-hambanya tidak salah jalan, tidak salah langkah, yang kemudian tidak salah nasib. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok bisa ada hamba-hamba Allah bahkan yang beriman, mukminin, mereka beriman, punya keimanan, tetapi melanggar aturan Allah Azza wa Jalla? Nah, ini di sini kaitannya dengan bab ini. Ini pelajaran yang kedua, bahwa ada dari kalangan orang-orang yang beriman yang sudah mulai lemah dan rusak sifat muraqabahnya. Kalau mereka memiliki muraqabah yang berkualitas, betul-betul merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin mereka melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin mereka melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, lagi-lagi karena muraqabah sudah mulai melemah, sudah mulai rusak, banyak orang tidak memikirkan bagaimana ilmu Allah, pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu, tidak ada yang luput darinya sesuatu apapun. Bagaimana penglihatan Allah, bagaimana pengawasan Allah, tidak luput dari segala sesuatu apapun. Mulai orang-orang melupakan hal ini atau bahkan tidak meyakini hal ini, na'udzubillah.
maka bermunculan orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, jangan jauh-jauhlah kita mencari kambing hitam. Mungkin diri kita termasuk, na'udzubillah, yang kadang kita sudah tahu itu nggak boleh, kata Allah azza wa jalla. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata kita masih melakukannya. Silahkan bermuhasabah, silahkan merenung terhadap dirinya sendiri. Berapa banyak hal yang kita sudah tahu itu dilarang, itu tidak diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi kita masih melakukannya. Termasuk berapa hal yang kita sudah tahu itu wajib dilakukan, itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi kita tidak melakukannya. Jadi jangan jauh-jauh kita mencari kambing hitam kepada orang lain, diri kita sendiri kita muhasabah. Maka nggak salah ketika orang-orang bijak mengatakan, kalau kita mau mencari manusia atau hamba Allah yang banyak dosanya, lihat di cermin yang ada di depan mata kita, yang ada di depan wajah kita. Lihat sosok tersebut, maka kita akan melihat orang yang paling banyak dosa. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, bahkan para ulama yang mengikuti kebenaran. Mereka mengajarkan kepada umat agar kita ini selalu mengakui dosa-dosa kita. Jangan pernah kita merasa tinggi, merasa lebih dibandingkan dengan pihak yang lain. Subhanallah. Semalam saya melihat video tentang ketawaduan para ulama kita, di mana ketika mereka dipuji oleh ulama yang lain atau oleh murid-muridnya, mereka betul-betul menolak pujian tersebut. Mereka betul-betul menolak pujian tersebut. Bahkan mereka menangis karena merasa dirinya tidak sebaik dan tidak sesempurna yang diketahui oleh umat. Berbeda dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Ketika dipuji oleh manusia, bagaimana sikapnya? Justru dia malah semakin sombong, kan gitu. Malah semakin naik. Siapa dulu? Saya. Ya kalau bukan karena saya, ya kalau bukan karena fulus saya, kalau bukan karena ide saya, la haula wala quwata illa billah. Tetapi para ulama yang memiliki ilmu agama Islam, ketika mereka dipuji, disanjung, ya, dilulukan oleh manusia, mereka menangis dan tidak terima. Justru mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka benar kata Allah dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama. Orang yang punya ilmu syar'i pasti dia akan merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai mereka para ulama menangis dan membaca doa yang Rasulullah ajarkan ketika ada orang yang memujinya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau hukum aku, jangan engkau siksa aku karena ucapan-ucapan mereka. Waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang mereka tidak ketahui. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Ini yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya ketika ada yang memuji seseorang. Dan ini diucapkan oleh para ulama kita. Sampai para ulama mengingatkan, jangan pernah menyandarkan atau mengaitkan al-haq, kebenaran, kepada person tertentu. Jangan pernah mengaitkan atau menyandarkan suatu al-haq, kebenaran, kepada nama seseorang. Tetapi sandarkanlah, kaitkanlah kebenaran itu kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kepada fulan, bukan kepada kiai fulan, ustaz fulan,
Profesor fulan, bukan. Tetapi sandarkan kebenaran kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jamaah rahimani rahimakumullah. Kembali kepada hadis dari Abu Hurairah, bahwasanya Allah itu memiliki sifat cemburu, dan Allah akan cemburu ketika ada hambanya yang beriman namun melakukan perkara yang telah diharamkan atasnya. Maka mari kita perbaiki kualitas muraqabah kita agar kita tidak membuat Allah Subhanahu wa taala cemburu kepada kita. Justru kita harus berusaha dan terus berjuang agar Allah senantiasa sayang, betul-betul cinta kepada kita. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang keenam. Hadis yang keenam ini lumayan panjang, tentang kisah 3 orang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ada abros, yakni orang yang memiliki penyakit kulit. Ada aqra, orang yang rambutnya enggak tumbuh-tumbuh. Ada a'mah, orang yang matanya buta. Sebelum kita membaca hadis yang keenam ini, karena hadisnya terpanjang di sini, kita baca hadis-hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-7. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Kata baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang pintar, man dana nafsahu, dana ai hasaba, adalah orang yang selalu muhasabah terhadap dirinya, selalu introspeksi diri. Sehingga orang kalau sudah bisa muhasabah, dia akan mengendalikan dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia melakukan amal-amal soleh, persiapan untuk kehidupan setelah mati. Dia beramal soleh sebagai bekal untuk kehidupannya setelah kematian di dunia. Wal ajiz, sedangkan orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha, adalah orang yang mengikutkan jiwanya kepada hawa nafsunya. Maksudnya membiarkan dirinya ini terseret oleh hawa nafsunya. Dia diperbudak oleh hawa nafsunya. Bukan dia yang mengendalikan hawa nafsunya, tetapi dia yang diperbudak oleh hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia hanya bisa berangan-angan kepada Allah Azza wa Jalla. Cita-citanya sih tinggi, pengen surga, tetapi dia mengikuti hawa nafsunya. Enggak sholat, apalagi wudu, ya. Tidak meninggalkan yang haram, pekerjaan yang haram, makanan yang haram, pakaian yang haram, ya. Segala hal yang haram tidak ditinggalkan. Tetapi mimpinya apa? Cita-citanya apa? Ingin masuk surga. Bahkan ketika sudah mati, padahal jelas-jelas matinya di atas kekufuran, orang-orang yang sejenis dengan dia mengatakan, semoga engkau beristirahat dengan tenang di surga. Fala haula wala quwata illa billah. Ini namanya tamanna 'ala Allah, orang yang lemah, mengikuti hawa nafsu dan hanya berangan-angan saja tanpa ada pembuktian untuk angan-angannya. Dari sisi dunia saja, orang kalau ingin kaya kan nggak cukup mimpi, ya kan? Orang kalau ingin kaya nggak cukup berangan-angan, tetapi harus dibuktikan dengan usaha, ikhtiar. Kalau cuma tidur di rumah, ya, bangun kemudian tidur lagi, bangun tidur lagi, mimpinya tinggi, pengen jadi nomor 1 di Indonesia misalnya, nggak mungkin.
orang akan mengatakan dia ini ahli khayal, kan gitu. Harus dibuktikan dengan usaha, dengan ikhtiar. Begitupun dengan surga Allah Azza wa Jalla. Maka ini kata Rasulullah, orang yang cerdas adalah yang selalu introspeksi diri, memuhasabah dirinya, merenungi dirinya dan amalan-amalannya, dan dia mempersiapkan bekal terbaik untuk akhirat, untuk hidup setelah matinya dari dunia. Nah, jamaah rahimakumullah, kenapa hadis ini disebutkan? Karena tadi penggalan yang kedua, Nabi menyebutkan orang yang lemah adalah yang diperbudak oleh hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah tanpa dia beramal. Nah, kenapa ada orang seperti ini? Bisa diperbudak oleh hawa nafsu. Kata hawa nafsunya belok kiri, dia ikut belok kiri. Ambil yang haram, dia ambil yang haram. Terus seperti itu, diperbudak oleh hawa nafsunya. Dan dia hanya berangan-angan saja. Ingin surga tetapi tidak beriman. Ingin surga, ingin selamat dunia akhirat, tetapi menolak dakwah Rasulullah dan sahabatnya, menolak Islam. Kenapa ada orang seperti itu? Karena dia tidak memiliki muraqabah, tidak memiliki rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kemudian hadis yang ke-8, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-thamin, hadis yang ke-8, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, ia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min, termasuk dari husni, baiknya atau indahnya islamil mar'i, keislaman seseorang, tarkuhu, dia meninggalkan ma la ya'nihi, segala sesuatu yang tidak berguna untuknya, yang tidak bermanfaat untuknya. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Ini hadis yang hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Seperti Imam Ibnu Majah, ya. Beliau juga meriwayatkan hadis ini rahimahullahu taala. Ini kata baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indikator Islam seorang muslim itu baik atau buruk, bagus atau kurang bagus, berkualitas atau tidak berkualitas, bisa dilihat dari ini, prinsip dan amalan yang disebutkan di hadis ini. Tarkuhu ma la ya'ni, ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya kalau ada seorang muslim atau muslimah, dia ngagugulung nutu bermanfaat. Apa ngagugulung tuh? Dia sibuk, ya, mengerjakan hal yang tidak bermanfaat, maka bisa diketahui bahwa kualitas Islamnya tidak bagus. Tetapi kalau ada muslim dan muslimah sibuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan dia meninggalkan yang tidak bermanfaat, maka bisa dilihat kualitas Islamnya berarti bagus. Ini salah satu indikator bagaimana kualitas keislaman seseorang. Nah, coba kita terapkan barometer ini, tolok ukur ini atau indikator ini kepada diri kita. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan kalau bisa ketika tidur, walaupun susah ya, kalau lagi tidur kita ngapain, nggak tahu juga. Atau minimalnya begitu mau tidur, ya, sampai memang hilang ingatan ketika tidur, coba kita muhasabah, ingat-ingat. Hadis ini berkaitan dengan hadis yang tadi sebelumnya. Orang yang cerdas itu adalah yang selalu mengintrospeksi diri. Ini berkaitan, di mana orang yang keislamannya berkualitas, dia akan selalu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Nah, kita coba muhasabah, merenung, introspeksi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang kita ucapkan? Ketika kita sendirian, apa yang kita lafadzkan dengan lisan ini? Ketika dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan siapapun.
Apa yang kita amalkan dengan tangan kita, dengan langkah kaki kita, dengan semua anggota tubuh kita, di keramaian ataupun di tempat yang sepi, apa yang kita lakukan? Coba muhasabah. Coba muhasabah. Dan perhatikan, apakah kita masih mengucapkan yang tidak berguna, mengamalkan yang tidak berguna? Kalau iya, berarti kualitas keislaman kita masih dipertanyakan. Ulama di zaman dulu ada yang sampai mengecek muhasabah ya untuk dirinya sendiri itu dengan cara membawa sekantong kerikil. Mulai dari dia beraktivitas di pagi hari, dia menghitung. Kalau dia melakukan hal yang berpahala, amal-amal saleh, dia simpan kerikil di saku kanannya. Tapi kalau dia melakukan perkara-perkara yang justru mengandung dosa, berunsur dosa, dia simpan batu kerikil itu di saku kirinya. Belum sampai habis satu hari full, baru setengah hari, ternyata sudah lebih berat saku kirinya. Itu ulama jamaah, ahli ibadah, ahli ilmu di zaman dulu. Lalu bagaimana dengan kita? Fala haula wala quwata illa billah. Maka ini hendaknya kita mengingat hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Merupakan tanda bagus, baik dan indahnya keislaman seseorang adalah ketika dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Tidak ada manfaat dunia, tidak ada manfaat akhirat, ditinggalkan. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengingatkan, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah engkau untuk perkara-perkara yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah terus kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan engkau lemah. Nah, ternyata orang yang lemah tadi dijelaskan dalam hadis sebelumnya. Orang yang lemah adalah yang diperbudak oleh hawa nafsunya dan hanya berangan-angan tanpa beramal. Na'udzubillah. Nah, coba sekarang kita lebih bijak dalam menggunakan sisa umur hidup kita yang kita nggak tahu kapan kita akan game over dari dunia ini. Kita akan wafat dari dunia ini. Jangan sampai kita duduk tetapi di tempat yang sia-sia, berkumpul ternyata perkumpulan yang sia-sia, kita bekerja ternyata pekerjaan yang sia-sia, kita berdagang, berbisnis atau apapun itu, semua aktivitas dan kegiatan, semua acara, semua hal-hal yang kita lalui di kehidupan kita, jika itu sia-sia, tidak ada manfaatnya dunia apalagi akhirat, utrukuh, tinggalkan itu semua. Tinggalkan itu semua. Kembali kepada zuhud yang Rasulullah ajarkan, di mana zuhud adalah meninggalkan bagian-bagian dunia yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Artinya kita hanya mengambil dunia itu yang jelas ada manfaatnya untuk akhirat kita. Ini jamaah rahimakumullah yang bisa kita baca pertemuan ke-6 dalam bab yang kelima ini, dan mudah-mudahan ini pertemuan terakhir. Insyaallah taala kita di Senin yang akan datang masuk ke bab yang ke-6. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah selalu memberkahi kita dan keluarga dimanapun kita berada, dan semoga Allah memberikan kesembuhan kepada keluarga kita ataupun saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan sakit. Allahumma shfina washfi maradhal muslimin. Allahumma shfina washfi maradhal muslimin. Allahumma shfina washfi maradhal muslimin. Allahumma amin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.